Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa yang lengkap baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental untuk sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham MLPL atau Multipolar Tbk. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah sebuah pom-pom atau ajakan membeli ataupun ajakan menjual saham MLPL. Dan kami memilih untuk weekend ini menganalisa saham-saham dari grup Lipo yang disebabkan banyaknya saham-saham grup Lipo yang belakangan ini mengalami kenaikan cukup banyak. Dan langsung saja kita mulai dengan MLPL yang hari ini ditutup di harga 186 atau mengalami kenaikan 24 poin atau 14,81%. Dan total transaksi yang terjadi di MLPL sendiri adalah 266,36 miliar. Dan ini sangat besar untuk ukuran saham yang harganya hanya 100-an ya. Kemudian market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 2,72 triliun rupiah. Dan MLPL sendiri adalah induk dari MPPA atau Hypermart yang mengalami kenaikan 10 kali lipat dalam 3 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat MLPL sendiri selama 1 bulan terakhir memiliki harga terendah 98 dengan harga tertingginya adalah 210. Ini membuat harganya yang sekarang adalah harga yang sudah cukup mahal. Dan 210 ini adalah harga tertinggi MLPL selama 3 tahun terakhir. Bahkan kalau kita lihat secara year to date, harga terendah MLPL adalah 57. Jadi kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir pun harga terendah MLPL 57. Jadi bisa dibayangkan kalau ada yang memegang MLPL 3 bulan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di harga 57 sudah mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat kalau sampai ke 210, 3 kali lipat lebih. Kemudian kalau kita lihat harga terendah MLPL selama fase corona atau COVID-19 adalah 50 dengan harga tertingginya jelas 210 yang harga tertinggi 3 tahun. Sedangkan harga tertinggi 5 tahun terakhir adalah 540. Investor asing kalau kita lihat melakukan penjualan di MLPL sebesar 2,3 miliar. Selama 1 minggu terakhir 1,95 miliar net foreign sale. Selama 1 bulan terakhir 6,74 miliar. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun, investor asing tampak melakukan penjualan di MLPL sebesar 14,43 miliar rupiah. Dan MLPL sendiri sebenarnya ada sebuah perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia sebesar selama mulai dari 6 November 1989. Dengan pemegang saham utamanya adalah Inti Anugrah Pratama sebesar 78,08% dengan masyarakat sebesar 21,92%. Jadi kalau kita lihat masyarakat hanya memiliki sekitar 22%, ini juga merupakan sesuatu hal yang baik karena masyarakat tidak memiliki saham terlalu banyak sehingga pengendali bisa leluasa mengendalikan perusahaan. Presiden komisaris dari MLPL adalah Bunjamin J. Mailol dengan presiden direkturnya adalah Adrian Suherman. Dan kalau kita lihat earning per share dari MLPL sendiri, sebenarnya MLPL berada di dalam zona merah atau di dalam kerugian. Kalau kita lihat sebenarnya dari 2017 sampai 2019 MLPL berhasil terus mengurangi kerugiannya, tetapi di tahun 2020 kerugiannya kembali meningkat. Sales dari MLPL sendiri adalah 7,58 triliun
asetnya 16,8 triliun rupiah, liability-nya 12,06 triliun, dengan equity-nya 4,33 triliun, net profit-nya rugi atau minus 779,75 miliar rupiah. Ini membuat earning per share-nya adalah minus 71. Sedangkan book value per share dari MLPL adalah 295. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, price to book value ratio untuk MLPL adalah 0,63 kali, cukup bagus, masih di bawah 1. Tapi kalau kita lihat price earning ratio-nya adalah minus 2,62 kali. Jadi kalau kita bilang secara book value memang masih murah, tapi secara price earning ratio berada dalam zona merah. Kemudian secara profitability jelas karena berada dalam zona merah, berarti net profit marginnya minus 10,29%, return on equity-nya minus 24,03%, dan return on assetnya pun minus 6,19%. Rasio hutang untuk MLPL sendiri cukup besar, yaitu 278,80%. Jadi dengan rasio hutang yang besar, profitability yang minus, dan secara valuasi juga tidak begitu baik karena secara PER merah, walaupun secara book value-nya masih di bawah 1. Dan kalau kita lihat MLPL terakhir membagikan dividen adalah tahun 2017. Jadi kalau kita lihat memang wajar tidak membagikan dividen karena memang MLPL ini terus berada di dalam zona kerugian. Lalu bagaimana MLPL dari segi teknikalnya? Kalau kita lihat secara teknikal, baik secara primary trend maupun secondary trend, MLPL jelas bergerak uptrend karena candle-nya berada di area atas dari moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih kuat. Dari indikator MACD menunjukkan garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan ke arah bawah membentuk pola dead cross yang mengindikasikan bagi kita untuk menjual atau sinyal jual. Sedangkan dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada dalam fase netral. Bagi kami, saham MLPL memiliki support pertama di harga 150, sedangkan support keduanya ada di harga 115. Resisten pertama untuk MLPL ada di 210, dan sedangkan resisten kedua bagi MLPL ada di harga 230. Risk reward ratio untuk saham MLPL saat ini risknya lebih besar daripada rewardnya, di mana risknya adalah 38,17%, sedangkan rewardnya adalah 23,66%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda sekalian mengenai saham MLPL, baik dari sisi fundamentalnya yang kurang begitu baik maupun dari sisi teknikalnya yang sedang uptrend. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.